SAK TV, ngaji terus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wa qala aydan, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, terkait tentang kurban ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, mulai dari ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-110. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku ini anak yang termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim ini puluhan tahun tak punya anak. Wah. Bayangkan puluhan tahun menunggu kehadiran seorang anak. Sampai-sampai saking lamanya menunggu kehadiran anak itu, sehingga yang namanya Ibunda Siti Sarah tadi mengizinkan beliau untuk menikahi yang namanya Siti Hajar. Maka kemudian dari keduanya ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan putra. Dari yang namanya Sayyidah Sarah diberi putra bernama Ishaq. Kemudian dari Ibunda Siti Hajar dikasih putra yang bernama Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka setelah sedemikian lama dari doa itu, Allah baru memberikan kabar gembira kepada baginda Ibrahim alaihissalam dengan kehadiran seorang putra yang halim. Ini susah diungkapkan kata halim untuk putranya Nabi Ibrahim ini, Pak. Saking luar biasanya. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'yah. Ternyata, Pak, tak berselang lama dari diberikan putra itu, mulai anak ini bisa melakukan pekerjaan sebagaimana ayahnya. Bisa bantu-bantu. Ya. Balagh berarti usianya sudah mulai baligh. Qala ya bunayyah, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat di dalam tidurku alias bermimpi. Anni azbahukah, sesungguhnya aku itu menyembelihmu.
Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka Pak, kalau anak sudah mulai baligh, cara mendidik anak itu jangan otoriter. Kasih kesempatan untuk berdialog. Kasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Ini didikan Islam. Seperti halnya baginda Ibrahim kepada putranya. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai putraku? Inilah yang disebut gulamin halim, memberikan jawaban yang tak terduga. Qala ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, lakukan apa yang diperintahkannya. If'al ma tu'mar. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diminta disembelih, jawabannya tanpa neka-neko, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ini menjadi berbanding terbalik dengan anak-anak kita zaman sekarang. Disuruh ke barat, lari ke timur. Disuruh ke selatan, lari ke utara. Disuruh sholat usahnya, na'udzubillah. Ya. Kenapa? Zamannya sudah zaman modern. Asyik dengan main handphonenya. Asyik dengan gamenya. Sehingga permainan-permainan itu banyak melalaikannya. Kemudian tanpa disadarinya, membuat otaknya ini tanpa sadar melawan orang tuanya. Maka mari kita selamatkan anak-anak kita. Jangan biarkan terus-terusan dengan handphonenya. Ketika waktu sholat minimal diingatkan. Anak itu tak bisa diingatin sekali, Pak. Terus berulang-ulang agar menjadi habit, menjadi kebiasaan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah wahai ayah, engkau akan mendapatkanku sebagai orang yang sabar. Maka dari sinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita puasa 2 hari. Yang pertama adalah tarwiyah, yang kedua adalah Arafah. Tarwiyah itu ketika Nabi Ibrahim malam tanggal 8 bermimpi, maka beliau berpikir, merenung. Ini benar apa tidak? Kok ia mau membunuh anak? Ya, merenung Nabi Ibrahim. Berpikir, maka disebut sebagai tarwiyah. Kemudian keesokan harinya, dalam satu riwayat beliau bermimpi lagi di malam harinya tanggal yang ke-9. Maka disitulah baru beliau memastikan, artinya begitu benar-benar yakin, maka disebut dengan Arafah. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika sudah pasrah keduanya itu, dibaringkan, pelipisnya itu sudah berbaring siap untuk disembelih. Ini Pak, kalau kaji tafsirnya, wa tallahu lil jabin ini ada peristiwa yang sangat-sangat heroik. Pesan-pesan Nabi Ismail, wakilah Ishak. Karena ada 2 pendapat Pak dalam hal ini. Kalau kita ngaji tafsirnya ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Ishak. Setelah siap Nabi Ibrahim ini Pak. Nabi Ibrahim sudah siap dengan pisaunya. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, tajamkan pisaunya. Tajamin dulu pisaunya ayah. Aku tidak ingin kalau pisau itu tidak tajam, kemudian aku
merasa kesakitan, engkau nanti tidak tega menyembelihku, kurang keikhlasanmu. Coba, Pak. Tutup mataku ayah, tutup mataku, agar engkau tak melihat aku, sehingga engkau menjadi kasihan dan kemudian mengurangi keikhlasanmu. Ini anaknya yang mau disembelih ngomong begitu, Pak, kepada bapaknya. Maka kemudian setelah siap, Pak, sudah siap. Jadi dalam satu riwayat lagi, ketika Nabi Ibrahim itu sudah mau menggorokkan, ya, menghunuskan, kemudian mau menggorok leher itu, Pak, tiba-tiba Allah berfirman, wahai pisau, tumpullah engkau. Tumpul. Jadi ini membuktikan bahwasanya Nabi Ibrahim ini nggak main-main. Dikerjakan sungguh-sungguh perintah Allah dalam bentuk apapun. Tapi Allah berkata lain. Dipanggillah Nabi Ibrahim itu, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau sudah membenarkan mimpi itu, engkau sudah laksanakan perintah dalam mimpi itu. Saddaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya ujian dari aku, wahai Ibrahim. Kenapa diuji begitu, Pak? Dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim itu kan terkenal sebagai orang yang sangat-sangat penyantun, Pak. Sangat penyantun. Sangat-sangat penyayang. Maka Nabi Ibrahim itu dalam tafsir dikatakan sebagai Abu Rahim. Abu Rahim. Ya, Abu Rahim. Bapaknya penyayang. Begitu sangat penyantunnya, Pak. Kalau punya hewan, ya, itu ada orang itu disembelihin hewan, ya. Bahkan pernah menyembelihnya itu sampai ratusan hewan. Buat makan-makan dengan orang-orang di sekitarnya. Kata orang di sekitarnya takjub dengan Nabi Ibrahim itu, engkau begitu luar biasa menjamuknya kepada orang-orang di sekitarmu. Nabi Ibrahim itu, Pak, kalau tidak ada orang lain yang menemani, dia tidak makan, Pak. Jadi kalau mau makan, cari orang dulu buat nemanin makan. Disembelihin hewan. Maka apa kata beliau? Keceplosan Nabi Ibrahim ini, bagiku itu tidak ada apa-apanya. Jangankan hewan, ya. Kalau Allah menyuruhku, anak pun aku akan menyembelihnya. Keceplosan ngomong begitu. Maka hati-hati, Pak, dengan omongan. Keceplosan Nabi Ibrahim ini kemudian mengukir sejarah yang luar biasa. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk menyembelih putranya. Untuk membuktikan omongannya. Itu hati-hati dengan omongan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka ketika sudah mau menyembelih itu, Pak, enggak jadi-jadi alias pisau tumpul, maka datanglah malaikat Jibril membawa seekor domba dari sorga. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ya, makanya cari yang besar-besar. Bidzibhin azim, sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Maka kisah ini biar kita ini pada tahu sejarah tentang ini. Maka kata Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin. Aku tinggalkan ini kisah yang luar biasa biar bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang setelahnya. Maka diabadikan di dalam Al-Quran ini. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin.
Begitulah kami memberikan balasan yang luar biasa kepada orang-orang yang berbuat ihsan.